Ini yang terjadi. Pada saat rezim Orde Baru, kita sangat merasakan nilai-nilai hukum itu sendiri. Kalau sekarang nilai-nilai hukumnya luar biasa. Kasihan sama polisi, dihujat habis-habisan. Sebagai penegak hukum justru polisi pula terhukum sekarang. Kita lihat marak di mass media. Bentrok antara masyarakat dengan polisi. Masyarakat itu objek hukum. Polisi itu objek hukum juga. Kok diadu? Lantas apa artinya hukum lagi? Nah, keadaan yang membaca sedemikian rupa itu oleh Pradin melihat, karena lahirnya di Surakarta orang Jawa yang begitu filosofinya tinggi, kita nyatakan undang-undang advokat gagal, maka kita lahirkanlah undang-undang Bankum yang sekarang. Itu yang mengusung ke DPR adalah saya sendiri. Semula itu undang-undang 22 pasal dalam rangka pemberi bantuan hukum untuk melibatkan masyarakat. Tidak lagi harus advokat memberikan bantuan hukum. Mohon maaf, saya sendiri sebagai tokoh advokat, saya katakan advokat sekarang adalah advokat Sontoloyo. Kenapa demikian? Karena kegagalan undang-undang advokat itu sendiri dan perilaku advokat yang sangat luar biasa. Tanpa dengan uang dia tidak akan mau bergerak. Sudah dibayar miliknya cuman telur oleh sang advokat, minta ayamnya, diberikan ayam, lantas orang piara ayam, apalagi dasar hidupnya. Inilah perilaku advokat. Sehingga 2011 kita usung undang-undang Bankum ke DPR. Alhamdulillah sepanjang sejarahnya DPR RI hanya 3 kali sidang di Komisi 3 gol menjadi undang-undang Bankum itu, dengan ditambah 3 pasal dari 22 menjadi 3 pasal. Pasal mana yang 33 ini adalah tentang kepedulian negara terhadap masyarakat, kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, sehingga diberikanlah kesempatan, diberikanlah nilai-nilai penghargaan sebagai honorarium terhadap pemberi bantuan hukum tadi, yang Korwil katakan relawan, yang tadi kita saksikan, yang kita lantik. Dengan 3 pasal ini jauh lebih tinggi penghasilannya dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, jauh lebih tinggi daripada Kapolres, begitu juga Dandim. Kenapa demikian? Karena undang-undang Bankum itu memberikan 4 sumber diperoleh: sumber APBN, sumber APBD provinsi, sumber APBD kabupaten kota, dan DIPA Mahkamah Agung. 4 sumbernya yang sudah pasti. Makanya lebih tinggi pendapatan relawan dari seorang ketua pengadilan negeri, lebih tinggi pendapatannya daripada seorang Kapolres di Boyolali. Karena dari 4 sumber ini berjalan. Ini sudah berjalan di mana-mana. Sudah berjalan karena Pos Bakum Adin itu sudah 283 cabang seperti halnya di sini. 2 minggu yang lalu di Sukoharjo. Dan sumber itu adalah mandatori undang-undang dan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu saya harapkan dari kepolisian, dari Kodim, terkhusus Bapak kita dari pengadilan, andaikan nanti ada anggota Pos Bakum Adin yang masih melakukan pemungutan, meminta sesuatu, tidak hanya karena uang, meminta 1 batang rokok kepada pencari keadilan, tolong sampaikan kepada ketua umum. Saat itu akan saya pecat dan saya jebloskan ke penjara, karena itu adalah larangan undang-undang Bankum. Dan itu sudah pula terjadi. Saya tidak akan menutupi diri saya selaku pimpinan paling tertinggi dari Jakarta. Itu sudah beberapa kali terjadi. Anggota Pos Bakum Adin tidak hanya sekedar dipecat jadi anggota Pos Bakum Adin, namun saya meng-LP-kan ke polisi tentang perbuatannya. Kenapa? Jangan menciterai keadilan, apalagi kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Ini yang perlu saya sampaikan. Bertepatan ini sudah memasukin waktu Johor. Sesungguhnya masih panjang yang harus saya sampaikan.
sesuai dengan perkembangan hukum masa kini, karena saya memahami, saya menyadari bahwa jarak Jakarta dengan Boyolali cukup jauh, kalau ditempuh dengan jalan kaki bisa berminggu-minggu, sehingga informasi arus tentang perkembangan hukum saat ini yang begitu pesat cepat masih jauh tertinggal, seperti halnya Undang-Undang Bankum, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014, dan peraturan-peraturan lainnya masih jauh untuk kita implementasikan. Oleh karena itu, tadi Bapak Hakim telah menyampaikan di depan kita agar Posbakum Adin menjalin kerjasama sinergis untuk mengimplementasikan pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum itu ada dua kata, lain bantuan hukum, lain pelayanan hukum. Kalau bantuan hukum bentuk litigasi ataupun perkara-perkara yang sudah berjalan, pelayanan hukum adalah non litigasi, itulah yang ada di pengadilan-pengadilan sekarang yang dibiayai oleh DIPA Mahkamah Agung. Cukup lumayan juga menggiurkan Bapak Hakim kalau saya dengar laporan anggota di lapangan. Kalau di Jakarta itu per jamnya aja dibayar 150.000 per jamnya itu anggota Posbakum Adin. Loh, kalau 150.000 kali sekian berarti anggota Posbakum Adin nanti lebih tinggi gajinya daripada seorang hakim. Apa enggak menggiurkan? Itulah pekerjaan yang sudah merupakan dilaksanakan setiap harinya. Jadi pembedaan tadi ada bantuan hukum, pelayanan hukum itu adalah berbeda. Kemudian tadi yang kita lantik ada yang pakai toga, ada yang tidak pakai toga. Pemberi bantuan hukum itu yang saya katakan tadi litigasi non litigasi di luar pengadilan. Justru sebenarnya lebih banyak persoalan-persoalan hukum di luar pengadilan. Ini yang tersendat, yang tidak terkomunikasikan dengan lembaga peradilan ataupun tidak dapat dilayani oleh kepolisian. Nah, dengan Posbakum Adin ini mudah-mudahan semua untuk pelan pencari keadilan khususnya di Boyolali dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Demikian dari saya selaku Ketua Umum DPP Peradin sebagai pembina Posbakum Adin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan pelantikan pengurus Posbakum Adin wilayah Kabupaten Boyolali. Sebelumnya kami mohon maaf mengaturkan bahwa Bapak Komandan Kodim tidak bisa hadir karena ada satu hal, ada rapat dalam rangka kunjungan RI 1 ke wilayah Surakarta. Jadi kami diperintahkan untuk mewakili. Tidak panjang lebar, kami yang mewakili Komandan Kodim mengucapkan selamat kepada pengurus Posbakum Adin wilayah Kabupaten Boyolali. Mudah-mudahan dengan adanya pos bantuan hukum di wilayah Boyolali ini, masyarakat khususnya masyarakat miskin yang berada
di wilayah Kabupaten Boyolali ini khususnya di Kecamatan Sambi bisa memanfaatkan kehadiran bapak-bapak atau ibu-ibu sebagai bantuan hukum ini untuk menjadikan bantuan hukum ini sebagai sarana ya, membantu untuk mencari keadilan, di mana mungkin masyarakat kecil ini yang sekiranya belum tahu persis apa sih bantuan hukum ini, ya mungkin nanti dari bapak-bapak yang sudah dilantik tadi bisa mensosialisasikan lagi ke bawah, karena bahwa khususnya di masyarakat kecil ini, di desa-desa ini banyak yang belum mengetahui persis masalah hukum ini. Jadi banyak kalau kita lihat di TV, di media massa, mungkin banyak ya contoh kecil saja yang mungkin di Jawa Timur itu sampai berlarut-larut. Ya ini mohon dengan adanya bantuan hukum ini, masyarakat yang miskin betul-betul tadi yang sudah dikatakan mendapat bantuan hukum dari Pos Bagumadin. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati sesepuh dan bin sepuh, bapak-bapak musbidah Boyolali atau yang mewakili pimpinan dan pengurus Pos Bagumadin, hadirat tamu undangan yang berbahagia. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak Kapolres tidak bisa hadir, mungkin juga sama dengan Bapak dan tim yang hari ini rapat menyongsong kehadiran beliau RI 1 ke Surakarta. Sebelumnya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, nikmat lahir dan batin segar sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pelantikan pejabat Pos Bagumadin wilayah Boyolali dalam keadaan sehat walafiat dan sukses telah selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita bersyukur juga dan terima kasih atas pelantikan hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan bukan menggurui atau menasihati, karena bantuan hukum ini adalah pakar-pakar hukum. Cuman marilah kita saling banyak koordinasi dan kerjasama, terutama adalah amanah hukum, amanah dakwah, dan amanah rakyat demi keadilan khususnya bagi rakyat miskin dan lemah. Ini adalah amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Marilah kita saling berkoordinasi, praseduluran antara lembaga hukum, penegak hukum, antara penyidik tadi sampaikan, jaksa dan hakim, dan kemudian juga lembaga bantuan hukum. Kalau ini bisa nyedulur, bersaudara demi keadilan dan semua amanah, semuanya bertanggung jawab secara profesional sesuai hukum yang berlaku, insya Allah hukum ini akan berjalan dengan baik dan adil. Mungkin selama ini kurang koordinasi, kerjasama dan lain sebagainya, sehingga di lapangan ada benturan-benturan. Kalau semuanya amanah, satu hati, satu kerja,
satu pandangan, saya pikir ke depan di Indonesia ini hukum akan berjalan dengan baik, sukses, kemudian juga adil betul, seperti nanti di keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, nanti kalau di pengadilan Allah itu, di meja hijau Allah itu pengadilan yang sangat teliti, tidak ada salah satu langkah salah dan baik, seberat jarah akan dibalas oleh Allah, yang baik, yang buruk. Di sana Bapak sekalian, malaikat tidak kenal amplop. Ya betul Pak. Kalau pengadilan Allah, bahwa amplop ini tidak kenal dan tidak butuh. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang sangat adil. Mudah-mudahan di Indonesia juga demikian. Siapa yang perlu mendapatkan keadilan, siapapun orangnya, sebagaimana nanti di akhirat. Siapapun orangnya, kaya, miskin, Cina, Londo, Jawa, wong dhuwur, wong isor, wong cendek, wong dhuwur, wong bagus, wong elek, cacat, miskin, semuanya diadili. Setuju Bapak Ibu sekalian? Saya kira demikian Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita bisa sinergi, kerjasama, koordinasi, kita bangun bangsa ini dengan hukum yang amanah, yang adil, sesuai undang-undang. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mulia, sampai pada acara yang terakhir, yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Bambang Eko Wardoyo BSC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung acara ini, acara pelantikan Pos Bakumadin cabang Boyolali, marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan Pos Bakumadin dalam berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya rakyat miskin, rakyat jelata, senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ibu yang memeluk agama Islam, kami mohon mengaminkan doa yang akan kami bacakan. Sementara kepada Bapak Ibu hadirin hadirat yang memeluk agama selain Islam, dengan segala hormat kami persilakan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dunia wa likulli salih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jallikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana fir lana dhunubana wa li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, dengan penuh rasa puji syukur atas karunia nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami,
Kami bersimpuh seraya mendekatkan tangan, bermunajat memohon kehadirat-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang-orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kami masih kecil. Allahumma ya Allah ya Malikal Mulki, berkat ridha-Mu pada hari ini telah terlaksana pelantikan pimpinan cabang Pos Pakumadin Kabupaten Boyolali. Kami sadar jabatan adalah amanah yang datang dari-Mu, yang harus kami tunaikan dengan penuh kesungguhan guna membantu dan mengentaskan penderitaan rakyat kecil pencari keadilan. Sebagai wujud pengamalan kami atas firman-Mu, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaidul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadikanlah kegiatan dan aktivitas Pos Pakumadin ini sebagai wadah pengabdian dan ladang ibadah bagi kami. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, berikan kami kemampuan untuk mengemban tugas mulia ini. Berikan kami hidayah kebenaran yang hak. Allahumma ini dhaifan faqawwani wa ini zaridun fa'izzani wa ini fakirun fa'aqnini. Allahumma ya Allah, sungguh kami semua ini adalah lemah, maka kuatkanlah kami. Sungguh kami ini hina dan dina, maka muliakanlah kami. Dan kami ini fakir ya Allah, maka cukupkanlah kami. Allahumma ya Allah ya Hadi, hanya kepadamu lah kami melepas segala daya upaya kami. Kami menyerahkan semuanya kepadamu. Karunialah kami kecerdasan atas segala urusan dan perbuatan dalam usaha kami menegakkan kebenaran. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar kami mampu menjalaninya, dan tunjukkan pula kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikan pula kekuatan iman kepada kami agar kami mampu menghindarinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas syamiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya mujibas syailin, hanya Engkaulah semata tujuan kami, hanya kepadamu lah segala pengabdian dan juga bakti kami, kepada tiada yang lain kami mohon, hanya kepadamu lah kami berserah diri. Sesungguhnya Engkau Maha Pun lagi Maha Pengabul doa. Ampunilah kami dan kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina al-jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari Pos Pakumadin dalam menegakkan hukum, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggotanya diberikan kecerdasan, kepintaran dalam bertindak dan berbuat. Amin Allahumma amin. Demikian sedikit terima kasih atas perhatiannya. Wallahul jasil aqwamis sabil wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian susunan acara pelantikan pejabat Pos Pakumadin Kabupaten Boyolali. Bila dari awal sampai akhir penghujung ada kekurangan atau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.